Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, alladzi a'lamu ma zahara minna wa ma yakhfa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul mustafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberi hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih mau dan mampu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tetapkan hidayah hingga akhir hayat dengan minimal ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat tercurah baik di dunia maupun di akhirat insyaallah. Amin Allahumma. Baik jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah, seperti biasa sebelumnya kita bacakan dulu sholawat yang menandai tentang maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat yang biasa dibaca di Kota Cani dari dulu, yaitu sholawat lam yahtadu. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala lam yatalim qatu mutlaqan abadan wa matasa'aba aslam fi mada zamani min hudawabu falam taram wa ma waqa'at dhubabatul abadan fi jismil hasani bi khalfi ka'ama min ru'yatul sabatat wa la yura asru baulin min fi alani wa qalbu lam yanam wal ainu qanasan wa la yuradillahu bi syamsi dhu fatani katba'u qal ala taqauman idza jalasu indal
wiladati sim ya dhabi mukhtatani hadhil khasaisu fafadha takun aminan min syarri nari wa suraki wa min mihani. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah, karena masih dalam bulan Maulid, kita masih dalam membahas Sirah Nabawi. Sekarang masuk di masa umur Nabi 12 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka ila nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budni. Wallahu a'lam. Jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk umur Nabi yang ke-12 tahun. Pada saat itu apa yang terjadi? Ada sebuah kisah seorang pendeta Bahira ini berkata kepada paman Nabi Muhammad SAW, Abu Thalib, ketika membawa Nabi berdagang. Apa kata pendeta Bahira? Hadza sayyidul alamin. Ini adalah sayyidul alamin, pemimpin semesta alam. Ini adalah utusan Allah, Tuhan semesta alam. Ia diutus menjadi rahmat bagi semesta alam. Lalu Abu Thalib menjawab, dari mana engkau tahu semua itu? Pendeta Bahira menjawab, ketika kalian naik ke atas bukit, semua batu dan pohon kayu bersimpuh sujud. Mereka hanya sujud kepada Nabi. Aku mengetahuinya dari stempel kenabian di pundaknya seperti apel. Kami temukan dalam kitab suci kami, kembalikanlah ia ke Makkah khawatir terhadap Romawi dan Yahudi. Jadi di umur Nabi 12 tahun sudah diajak paman ikut berkelana untuk berdagang. Satu ketika mampirlah di sebuah tempat dekat dengan kuil Bahira. Kuil Bahira ini di dalamnya ada orang yang beribadah bernama pendeta Bahira. Itu dari kejauhan diperhatikan, kok ada seorang remaja yang dia kalau duduk di bawah pohon kurma sujud, bebatuan ikut sujud, semua yang di sekitarnya ikut sujud. Ini lalu pendeta ini menghampiri untuk memastikan. Apa yang dipastikan? Kalau ciri dari jauh mungkin mukjizat karamat, tapi kalau sudah dekat, itu pasti. Apa yang didekati? Dilihatlah di punggung Nabi. Karena dari 124.000 Nabi, 315 Rasul, semua punya stempel kenabian. Dalam kitab yang lain, Nurul Mubin ala Sayyidil Mursalin, dijelaskan besarnya tanda kenabian itu bagaikan besarnya buah apel di balik punggung. Kemudian warnanya ada yang mengatakan merah kehitam-hitaman,
ada yang mengatakan hijau kehitam-hitaman. Nah, ini stempel kenabian. Semua punya tanda itu. Tidak mungkin ada kecuali Nabi. Nah, itu mudahnya zaman dulu memastikan. Kalau zaman sekarang sulit. Alim sikit jadi Nabi. Nah, itu di Pulau Jawa banyak. Ngaku-ngaku Nabi. Kalau zaman dulu mudah. Melihat stempel di pundak, ada ciri dalam fisik stempel kenabian. Nah, ini dipastikan. Setelah dipastikan itu, dikonfirmasi lagi dalam kitab pendeta itu, Injilnya. Ada enggak ciri-ciri itu yang sama? Kemudian tidaklah seorang nabi kecuali duduk dimanapun semua sekitarnya bersujud. Itu dalam ilmu yang dulu didapat oleh pendeta itu. Nah, kemudian terkait tentang masalah ini, mungkin tidak semua riwayat diyakini tentang mukjizat Nabi. Tetapi riwayat yang sahih adalah bahwa Nabi rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad SAW itu adalah diutus bukan untuk satu kaum, tapi seluruh kaum. Diutus bukan untuk manusia, tapi juga hewan dan tumbuhan, juga para malaikat. Nah, ini harus kita yakini bahwa Nabi itu manusia, tapi bukan seperti manusia biasa. Ada apa kok pendeta Buhaira menyuruh Nabi dibawa pulang sama pamannya Nabi? Karena memang dicari dari kitab-kitab dan suhuf-suhuf terdahulu sudah dikabarkan bahwa Nabi terakhir akan datang. Dan kalau itu datang, maka dia bukan lagi diutus untuk sebagian, tapi diutus untuk seluruhnya. Nah, ini yang membuat panik Romawi dan Yahudi. Karena Yahudi pasti tahu betul kalau sampailah Nabi terakhir bukan dari Israel, bukan dari Bani Israel, maka mereka lebih dilecehkan lagi menurut mereka. Karena rata-rata Nabi dari Israel. Tapi kenapa mereka tidak mau lagi mengakui Nabi terakhir, padahal sudah jelas dalam kitab Taurat? Maka itu pengkhianatan, penentangan. Makanya dalam surah Fatihah kita baca ghairil maghdubi alaihim. Itu maghdu itu Yahudi tafsir, penentang kebenaran. Kalau waladhdallin itu menyimpang dari kebenaran. Kalau Yahudi tidak membantah kebenaran itu, tapi menentangnya. Dia akui kebenaran itu, tapi dia lawan, dia tidak mau mengikuti kebenaran itu. Namanya maghdub. Kalau Romawi itu identik dengan Nasrani, Vatikan. Mereka itu menyimpang dari kebenaran. Bahasa Injilnya jelas tapi disesatkan, menyimpang makna dan lain sebagainya. Kalau Yahudi tidak, dia akui Tauratnya, tapi akhirnya dia lawan sendiri. Karena dia berharap, saking seringnya sudah kalah Yahudi itu zaman dulu, dia berharap Nabi terakhir yang dijanjikan lahir dari Israel lagi. Sehingga dia bisa, dalam kisah-kisah riwayat sering dijelaskan, sedikit berantam di pasar Uqaz, Mekah, langsung. Kan yang Yahudi itu jumlahnya sedikit di mana-mana. Jadi kalau berantem dia ciut nyalinya, langsung dia ancam, ingat ya, awas ya, tunggu Nabi terakhir kami. Itu andalan Yahudi. Jadi tidak aneh kalau Yahudi sekarang luar biasa nentangnya, karena mereka putus asa. Dari sejak kuatnya Romawi, itu Yahudi jadi lemah, Yahudi jadi ditindas.
di pasar kalau bahasa kita ditekek-tekek kepalanya. Apa kau, orang-orang kecil kau? Nah gitu. Yahudi itu digituin dulu. Akhirnya dia selama itu dendamnya bertumbuh. Dibacanya lah Taurat, bakalan datang Nabi terakhir. Oh ini udah pasti kami lagi nih. Karena Bani Israel itu rata-rata Nabi. Maka dianggap bangsa pilihan, bangsa spesial. Mereka merasa lebih di situ. Ternyata Nabi terakhir tidak datang dari mereka, maka dia mulai menentang kebenaran itu. Kalau sekarang udah lebih jauh lagi. Israel itu tidak mau lagi mengakui Taurat, malah sama dengan Nasrani. Dia buat penyelewengan dengan nama kitab baru, namanya Tanakh. Nah ini apalagi sudah begitu, berarti udah dua dapat Yahudi akhir zaman ini. Kalau dulu cuma dapat maghdu, karena kecewa nentang maghdu saja. Kalau sekarang Yahudi Nasrani udah tidak ada bedanya, ya maghdu ya wadat dolin, maghdu dan dolin. Nah ini tetapi dulu coba lihat, karena masih mengikut Nabi Isa alaihissalam, pendeta Buhairah memakai Injil asli, langsung mengabarkan, oh ini Nabi yang dijanjikan oleh Nabi Isa. Sudah, suruh pulang saja wahai Abu Thalib. Ini ponakanmu bakalan jadi orang besar. Kalau ini ketahuan sama bangsa Yahudi dan Nasrani Romawi, habis. Cepat suruh dia pulang. Bergegas Abu Thalib membawa Nabi Muhammad SAW pulang, tidak jadi melanjutkan perdagangan untuk selanjutnya. Ini yang di usia Nabi 12 tahun sudah kelihatan jelas ciri-ciri kenabian. Dalam bahasa kita disebut nur nubuwah. Nur nubuwah terpancar dari alam, terpancar kepada alam. Kemudian tampak sujud tadi, kemudian nur nubuwah tampak dalam fisik Nabi juga. Ini yang disebut mukjizat. Itu umur 12 tahun. Sedikit lagi, mohon maaf tidak bisa sampai Isya karena masih banyak jadwal maulid. Satu bab lagi. Kemudian umur 25 tahun, seorang perempuan kaya dan mulia bernama Khadijah binti Khuwailid. Banyak pedagang membawa barang-barang dagangannya dengan sistem bagi hasil. Nabi Muhammad SAW membawa barang-barang dagangan Khadijah ke negeri Syam. Nabi Muhammad membawa barang-barang tersebut bersama Maisarah, hamba saya Khadijah. Nah, ini di umur 25 tahun Nabi sudah berdagang, dipercayai oleh majikan beliau secara bisnis, yang kemudian dalam riwayat menjadi istri beliau, Khadijah. Nah, ini populer kisahnya, bagaimana berdagang cara Nabi, bagaimana tidak boleh ada riba, tidak ada boleh kecurangan, tidak ada boleh mengambil hak orang lain. Itu direkam oleh asistennya bernama Maisarah. Direkam, dilapor terus sama juragan namanya Khadijah. Kekaguman terus bermunculan dari Khadijah, sehingga memberanikan diri untuk melamar, kira-kira untuk melamar Nabi Muhammad SAW. Karena melihat bagaimana Nabi Muhammad SAW jujur, al-amin, bagaimana al-halim, halimul khuluq, sayyidul halim, sayyidul khuluq. Nah, ini kelihatan dalam aktivitas Nabi Muhammad SAW, aktivitas dalam pekerjaan. Ya, ini yang bisa dicontoh oleh para pedagang-pedagang, bagaimana jujur itu sulit sekali, tetapi memang itulah yang menjadi penyelamat.
Riba itu di mana-mana. Nah, kalau nggak mencontoh Nabi sulit, akan terjebak riba. Tapi jangan langsung ngasal. Ada orang mendengar Nabi itu kalau jualan berapa ada duit di situ, begitu cuman harganya, itu tidak betul itu. Ini simpang siur ini. Ada orang dengar kisah Nabi, kalau nggak ada uang ambil terus, berapapun ambil terus. Ditekor Khadijah begitu. Tidak begitu. Itu tidak ada riwayat yang begitu. Entah dari mana asal muasalnya dulu. Oh, Nabi kalau dagang kalau kurang ya langsung berapa ada duitmu gitu aja. Tidak gitu ya. Tidak gitu dagang Nabi. Yang jelas Nabi itu dalam kriteria perdagangannya, perniagaannya, itu yang disebut dalam kitab muamalah. Bagaimana jual beli, bagaimana sewa menyewa, bagaimana nawar di tempat dengan nawar di luar tempat. Sampai segitu. Ada namanya khiyar majelis, nawarnya di tempat. Nah, itu lebih kuat ketimbang nawar di luar tempat. Kemudian ada uang, ada barang, itu penyelamat juga. Jadi itu ada uang, ada barang, itu penyelamat. Kemudian Nabi mengajarkan tidak boleh nyesal habis membeli. Itu haram tapi sah. Ada orang jual kemudian nyesal beli. Allah, kenapa saya beli tadi? Di sana murah, ternyata ini haram. Tapi perdagangan tadi sah. Akad tadi sah. Nyesal begitu haram. Awas, sering terjadi itu. Kita beli barang taunya nyesal, tidak boleh. Menyesali barang yang dibeli tidak boleh. Kecuali ada penipuan. Oh, itu bukan lagi menyesali, itu ada jalurnya. Ini tidak kita nyesal. Sama-sama ridha, sama-sama sudah saling tawar, sudah jelas, sudah lihat bagaimana bentuk barang, nilainya dan sebagainya. Dibeli dengan ridha, pulang nyesal, haram. Tidak boleh. Jadi tidak boleh. Satu lagi yang berjual cara Nabi. Menjual itu tidak boleh 2 kali lipat untung kalau bahan pokok. Dalam hadis Nabi dikatakan itu sah dan berdosa. Sah tapi berdosa. Misal telur bebek ambil dari kandang, tidak ada modal ngambil, jual. Kalau harga 5.000 kita jual 10.000, haram tapi sah. Ini cara Nabi berdagang. Cuman kalau kita jual handphone, bukan bahan kebutuhan, bukan bahan pokok. Pokoknya gambarnya sembako tidak boleh 2 kali lipat. Ini maulid Nabi. Yang jual-jualan sembako jangan 2 kali lipat. Itu haram tapi sah. Awas, yang jual sembako, contoh maulid Nabi, cara dagang Nabi, jual sembako 2 kali lipat haram, walau sah akad jual belinya. Jangan coba-coba. Jadi gambarannya haram itu, misal apa? Beras ya, beras. Sembako itu beras. Dia tidak ada modal, cuman langsung ngejual aja. Tidak ada biaya transportasi dan sebagainya, langsung jual. Kalau harga 15.000 dia jual 30.000, haram. Ini haram. Kecuali dia ada perkiraan ini kalau gampangnya saya bilangnya sih telur sih. Telur ambil dari kandang, nggak ada modal apa-apa, jual di pasaran, jual harganya 1.000, kita jual 2.000, haram. Sah tapi tidak bisa orang nuntut, tidak bisa nuntut karena akadnya sah, cuman hukumnya haram. Nah, ini cara Nabi berdagang di 25 tahun usia beliau. Usia 25 tahun Nabi sudah berdagang, dan dagangannya laris dengan cara yang santun, yang luar biasa adil, tidak zalim dan jujur tentu saja. Dan itu direkam oleh Maisarah. Itulah yang membuat kekaguman lagi lebih bagi Khadijah binti Khuwailid Al-Kubra, sehingga melamar Nabi, terjadilah pernikahan itu. Wallahu a'lam bishawab. Sementara 2 bab ini untuk malam ini
Kalau ada yang mau ditanyakan boleh 3 menit lagi sebelum saya izin pamit lebih dulu. Ada? Mic-nya cuman ini. Kalau ada ini mic-nya satu juga. Adakah? Tidak ada. Kalau nggak ada, saya mohon pamit lebih dulu. Kita lanjutkan minggu depan. Mungkin masih ada waktu, masih berjalan tentang bulan Maulid. Kita sedikit mengenal sirah Nabawi. Ini pelajaran paling enteng tuh ini. Karena apa? Mendengar kisah, mendengar kisah sejarah. Nggak perlu ada pemikir-mikir macam. Pokoknya dengarin kisah. Nah, makanya memang ini pelajaran paling mudah, paling diminati biasanya dimanapun. Nah, mudah-mudahan kita ada kesempatan, mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan sempat kita lanjutkan minggu depan insyaallah. Amin Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu musta'an ila sabilir rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.